Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 15 Desember 2021. Judul renungan, Penundukan Diri. Diambil dari Nas 1 Samuel 13 ayat 1-14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Setelah Saul dilantik menjadi raja pertama atas Israel, Allah berjanji bahwa melalui dia akan membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Namun karena Saul tidak sabar menantikan waktu dan tanda penyertaan dari Tuhan, dia tidak menunggu Samuel sebagai nabi yang mempersembahkan korban bakaran. Pada ayat 9 dikatakan bahwa akhirnya Saul sendirilah yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini melanggar apa yang Tuhan telah tetapkan dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Hal ini adalah kesalahan fatal di mata Allah. Pada ayat 13, Samuel menegur tindakan Saul yang dianggap bodoh dan tidak mengandalkan Tuhan.
Dan mulai saat itu, Saul tidak lagi dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Saul tersebut? Saul gagal karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia gagal karena merasa pantas untuk melakukan hal yang tidak semestinya ia lakukan. Hanya karena dia seorang raja, bukan berarti ia layak untuk melanggar ketetapan Allah. Ia tidak menghormati Tuhan. Atas ketidaktaatan Saul dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, ia dihukum, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Kisah ini mengajarkan kepada kita agar menjalani hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tetap belajar setia, taat, dan tunduk kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Melalui ketundukan itulah, kita akan dimampukan oleh Tuhan dalam mengerjakan panggilan kita di muka bumi. Kesombongan berarti merasa diri berdiri sama rata dengan Tuhan. Hati-hati dengan kesombongan. Kiranya Allah menolong kita.